sebagai tugas UTS semester 1 lagi. Sebelum kita mulai review, sebaiknya kita perkenalkan dulu. Nama saya Haidar Amal, NIM 16. Saya Sabda Anka dengan NIM 10. Saya Intan Salina Varianti dengan NIM 12. Saya Bisa Asadia Putra, nomor NIM akhir 14. Buku Quran adalah buku yang membahas tentang bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan hingga Al-Quran tersebut menjadi sebuah identitas. Dalam perjalanannya, Al-Quran melalui beberapa perubahan. Nah, ini dilakukan atas kisah dari para ulama-ulama. Buku ini adalah buku karya dari seorang eksternal ketua MUI, beliau adalah Profesor Dr. Haji Minhatul Yas MPH, yang lahir pada tanggal 22 September 1956 di dan beliau wafat pada tanggal 2 Januari 2025 berusia 63 tahun. Selama hidupnya, beliau adalah orang yang sangat pendidikan yang pernah beliau yaitu lulus sekolah dasar negeri tahun 1, kemudian lulus perguruan pendidikan guru agama negeri selama 6 tahun di Padang, lalu dilanjutkan dengan sarjana muda pada jurusan Arab Fakultas Sarjana Institut Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kemudian dilanjutkan dengan gelar LD-nya di Fakultas Sosiologi Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi. Kemudian dilanjutkan dengan gelar doktoranus pada jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kemudian yang melanjutkan S2-nya sebagai magister agama pada jurusan Akidah dan Filsafat Islam program pasca sarjana Institut Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan lanjut S3-nya pada jurusan Ilmu Agama Islam program sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang akan kami review ini adalah salah satu dari karya beliau. Ternyata beliau ini telah menerbitkan beberapa buku tersebut, di antaranya adalah Kuliah Akidah Islam yang terbit pada tahun 1992. Kemudian Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer Yogyakarta pada tahun 1997, dan Ekologi Manusia dalam Al-Quran Yogyakarta yang terbit pada tahun 2000, dan masih banyak karya lain yang Dari buku ini pada bab 1 menjelaskan tentang pengertian ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran yakni ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Lalu bab 2 menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan wahyu, nama, sifat, dan fungsi Al-Quran, penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran, dan cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad atau para nabi. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologis. Al-Quran secara etimologis Al-Quran adalah bacaan. Ketiga, yakni menjelaskan tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran yakni proses pemberitahuan dan pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Cara dan fase nuzul Al-Quran yaitu nuzul Al-Quran ke Lauh Mahfuz, nuzul Al-Quran ke Bait Al-Izzah di As-Sama Ad-Dunya, dan nuzul Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW. Pada bab 4 yakni menjelaskan tentang makiyah dan madaniyah. Pengertian makiyah dan madaniyah para ulama mendasarkan pembagian tersebut kepada salah satu dari 3 aspek. Yang pertama berdasarkan masa turunnya, yang kedua berdasarkan tempat turunnya, dan yang ketiga berdasarkan sesama mendengar. Bab kelima yakni menjelaskan tentang yang pertama dan terakhir diturunkan. Surah pertama yang pertama kali diturunkan yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, dan surah yang terakhir diturunkan yakni surat Al-Maidah ayat 3. Yang diturunkan secara mutawatir selama 23 tahun. Pada bab 6 yaitu pengumpulan Al-Quran. Pengertian pengumpulan Al-Quran ada 2 hal, yaitu penghafalan Al-Quran dengan tulisan huruf-huruf demi huruf hingga menjadi lembaran yang masih terpisah maupun lembaran yang sudah dibuka. Pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi 3 periode, yang setiap periodenya memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu pertama pada masa Rasulullah SAW. Cirinya yaitu penghafalan dan penulisan Al-Quran di media sederhana. Yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Periode itu memiliki ciri-ciri dengan pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf oleh panitia Said bin Sabit. Dan ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Periode ini ditandai dengan ciri pembukuan Al-Quran dalam beberapa mushaf dengan sistem penulisan alfabet terhadap qiraat. Pada bab 7 yaitu ayat dan surat dalam Al-Quran. Ayat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari al-ayat, tapi dalam bahasa Indonesia ayat adalah bentuk tunggal, merupakan terdiri dari huruf-huruf yang mengandung petunjuk ilmu dan sebagainya, juga mengandung kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Keseluruhan ayat
tentang qiraat Al-Quran. Apa itu qiraat Al-Quran? Secara terminologis yang dimaksud dengan qiraat adalah cara membaca Al-Quran oleh seorang imam ahli qiraat yang berbeda dengan cara membaca imam yang lainnya. Tetapi dalam pembahasan ulumul Quran ini, satu cara membaca Al-Quran atau mazhab yang dipilih oleh seorang imam ahli qiraat dengan sanad yang disambung sampai kepada Rasulullah SAW. Macam-macam qiraat itu ada beberapa. Dari segi kualitas sanadnya, qiraat dapat dibagi dengan qiraatut mutawatirah, masyhurah, ahad, sanad, maudhu, dan mudarajah. Sedangkan dari segi kualitas, qiraatnya dibagi menjadi qiraat sabah, asyarah, dan arba'ah asyarah. Dan lalu bab selanjutnya bab 11 saya akan menjelaskan tentang nasib maksud. Nasib adalah isim fa'il dari nasaka dan maksud adalah isim maksudnya. Dalam bentuk masdar, maksud berarti al-izalah dengan pengertian menggunakan sesuatu yang mengikuti seperti matahari menggunakan bayangannya. Dan ada macam-macam nas dalam Al-Quran. Ditinjau dari keberadaan ayat dan sebelumnya, nasib masuk dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nas tilawah dan hukum. Yang kedua, nas hukum tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nas tilawah tetapi hukumnya tetap. Lalu di bab 12 selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukam dan mutasyabih. Dalam bab hukam mutasyabih yang terfokus pada surat Al-Imran ayat 7 yang memberi pengertian bahwa hukam adalah ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksud, penjelasan serta pentawakinya. Sedangkan mustahijibah adalah ayat-ayat Al-Quran yang hanya Allah yang mengetahui makna dan maksud tersirat di dalamnya. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat mustahijabihat. Para ulama berpendapat tentang apakah ayat-ayat mustahijabihat dapat diketahui oleh manusia atau tidak, atau hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh perbedaan cara membaca surat Al-Imran ayat 7 yang sudah dikutip di atas. Lebih khusus lagi tentang di mana kita berhenti membaca pada potongan ayat. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bab 13 yang berjudul mukasabah dalam Al-Quran. Pengertian mukasabah adalah sesuatu yang masuk akal jika dikemukakan kepada akal akan diterima. Mencari kedekatan antara dua hal adalah mencari hubungan atau kaitan antara keduanya seperti hubungan sebab akibat. Persamaan, perbedaan, dan hubungannya lainnya yang bisa ditemukan antara dua hal. Macam-macam mukasabah. Yang pertama, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Yang ketiga, musabah antara kelompok ayat dan kelompok ayat sebelumnya. Yang keempat, musabah antara awal surat dengan akhir surat. Dan yang terakhir, munasabah antara satu surat dengan surat lain. Ini adalah tentang kisah-kisah termasuk. Pada waktu ini dijelaskan tentang kisah-kisah tokoh Al-Quran termasuk dalam pada waktu ini dijelaskan bahwa kisah-kisah ini adalah untuk mempertegas dan mempertegas makna dan seperti demikian tentang kebenaran dan kebenaran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran bukanlah, namun dari sambungan kisah-kisah secara Al-Quran kita dapat menggali di dalam kisah-kisah yang ada. Kemudian pada bab 15 ini menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Pada bab ini dijelaskan lagi tentang mukjizat Al-Quran. Ada beberapa klasifikasi tentang mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah, dari aspek ramalan masa depan, hingga Al-Quran dari aspek kehidupan. Kemudian beberapa adalah tentang tafsir Al-Quran.